Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salma. Di sini akan mempresentasikan studi kasus 1 rekayasa nilai tentang corporate office building. Pada tahun 1994 terdapat 4 tim yang mempelajari fasilitas di sebuah gedung perkantoran komersial. Nah, fasilitas di gedung ini antara lain luas bangunannya 800.000 feet persegi. Terdapat 3 lantai untuk toko dan ruko, 2 tower dengan 17 lantai untuk perkantoran, 3 lantai basement untuk parkir, dan 1 tingkat mezanin untuk restoran. Keempat tim tersebut terdiri dari arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Dalam pelaksanaan finalnya, tim tersebut dapat menghemat $10 juta atau sekitar 15% dari biaya pembangunan, dan mereka juga berhasil menghemat $350.000 per tahun untuk biaya perawatan. Kendala pokok dari studi proyeknya adalah untuk menjaga citra arsitektur bangunan. Nah, tim VE tadi menghasilkan 130 ide yang kemudian disusun menjadi kurang lebih 50 proposal termasuk alternatifnya, dan dari 50 proposal tersebut dapat menghemat biaya awal sebesar $14,5 juta. Dan jika semua proposal dilaksanakan, mereka dapat menghasilkan penghematan tahunan tambahan dalam operasi dan pemeliharaan fasilitas sebesar $500.000 per tahun. Nah, berikut adalah rekomendasi value engineering-nya. Yang pertama ada stop elevator at upper ground floor. Desain aslinya, di setiap tower terdapat 6 lift yang melayani 3 lantai basement untuk parkiran, dan lift tersebut juga melayani lantai shopping dan tower perkantoran 18 lantai. Kemudian untuk desain rekomendasinya, yang pertama hentikan lift tower perkantoran di lantai dasar atas atau upper ground, dan menambahkan 2 lift hidrolik di basement setiap tower. Dengan rekomendasi ini bisa menghasilkan life cycle saving-nya sebesar $1.159.257. Rekomendasi selanjutnya adalah menggunakan precast hollow core untuk plan floor construction-nya. Desain aslinya, konstruksi lantai untuk semua lantai. Di atas lantai 1 basement itu menggunakan casing base atau jok di tempat. Dan terdapat topping slab 7 cm yang ditempatkan di atas lantai. Desain rekomendasinya yaitu menggunakan precast hollow, dan konstruksi tersebut digunakan di semua area di mana desain ditampilkan. Tebal precastnya 25 cm dan topping slabnya 7 cm. Life cycle saving-nya yang dapat dihasilkan yaitu $1.441.800. Selanjutnya ada modified thermal energy storage. Desain aslinya yaitu pada saat ini membutuhkan sistem penyimpanan energi thermal yang terdiri dari 4 tangki 690 meter kubik yang terpasang pada 2 pendingin. Pendingin tersebut beroperasi 100% selama jam sibuk dan menyimpan energi yang digunakan untuk periode puncak dan penggunaan darurat. Desain rekomendasinya yaitu menghilangkan lantai basement 4 dan 5, memindahkan ruang pompa ke lantai 1 basement. Kemudian proposal ini dapat diimplementasikan hanya jika elevator dihentikan di lantai dasar. Plat lantai harus diletakkan 2 meter dan ketentuan dibuat untuk ruang lift di bawah lift yang berhenti di lantai atas. Yang terakhir hanya 1 riser per tower yang diusulkan. Life cycle saving-nya yaitu sebesar $975.000. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah mengkonfigurasi kembali electrical distribution-nya.
Sebelumnya, pada desain asli, sistem menggunakan feedback 13,8 kV dari local power company yang terhubung ke pemilik. Kemudian untuk desain rekomendasinya, menghapus sistem saluran, memindahkan transformer di lantai bangunan, mengurangi ukuran peralatan dengan menggunakan 380 volt untuk HVAC, menggunakan lebih dari 2 transformer untuk distribusi general power dengan 220 volt sekunder, dan yang terakhir menghubungkan semua transformer dengan kabel 13,8 volt. Life cycle saving-nya yaitu sebesar 1.897.974 dolar. Nah, tidak hanya 4 rekomendasi di atas yang digunakan, namun masih banyak rekomendasi lain yang diringkas sebagai berikut. Untuk arsitekturalnya, yang pertama, menghentikan eskalator di upper ground dan menambah lift hidrolik untuk basement bisa menghemat 1,33 juta dolar. Kemudian, menghilangkan eskalator dan tangga di sisi utara itu bisa menghemat 750.000 dolar. Kemudian menggunakan dinding penthouse yang lebih murah namun memadai dan memodifikasi dinding interiornya bisa menghemat 500.000 dolar. Yang keempat, memindahkan dan menghilangkan tangga luar itu bisa menghemat 130.000 dolar. Kemudian menggunakan kategori bahan yang lebih rendah namun memenuhi persyaratan dapat menghemat 800.000 dolar. Dan yang terakhir, mengurangi ruang lobi yang diusulkan di setiap lantai dan mengubah ruang tersebut menjadi bisa disewakan, itu dapat menambah pendapatan sebesar 70.000 dolar per tahun. Untuk strukturalnya, yang pertama mempertimbangkan papan lantai pracetak yang berongga, itu bisa menghemat 1,44 juta dolar. Kemudian membatalkan pembangunan lantai 4 dan 5, itu bisa menghemat 530.000 dolar. Dan memodifikasi desain plat lantai menggunakan plat dan balok dua arah itu bisa menghemat 800.000 dolar. Selanjutnya untuk mekanikalnya, yang pertama menghilangkan penthouse lantai 2 dengan merelokasi tangki air di atap, itu bisa menghemat 1 juta dolar. Yang kedua, mengubah sistem penyimpanan energi thermal bisa menghemat 450.000 dolar pada initial cost, dan untuk biaya tahunnya juga bisa dihemat menjadi 54.000 dolar per tahun. Kemudian meningkatkan kotak cakupan variabel volume udara atau VAV bisa menghemat 370.000 dolar ditambah penghematan pemeliharaan sebesar 25.000 dolar per tahun. Dan yang terakhir, menggunakan lampu traver untuk distribusi sebagai pengganti linear diffuser itu menghemat 265.000 dolar. Kemudian untuk elektrikalnya, yang pertama mengkonfigurasi ulang distribusi listrik itu bisa menghemat 1,73 juta dolar. Dan sehubungan dengan proposal sebelumnya, konfigurasi ulang menggunakan peralatan 380 volt daripada 240 volt bisa menghemat 1,3 juta dolar. Yang ketiga, mengurangi beban pada emergency power itu bisa menghemat 650.000 dolar. Dan yang terakhir adalah perubahan pencahayaan, itu bisa menghemat 350.000 dolar initial cost dan 20.000 dolar per tahun untuk biaya tahunannya. Nah, dari rekomendasi di atas, tim VM menyusun proposal sebagai berikut. Dibagi menjadi 4 tim, ada arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Berikut adalah proposalnya. Di sini menunjukkan item-item pekerjaannya dan
initial saving masing-masing pekerjaannya, dan life cycle savingnya. Di akhir diberi total dari arsitektural total savingnya. Begitu pula dengan struktural, mekanikal, dan elektrikal. Berikut adalah rangkuman dari masing-masing kategorinya dengan total 45 proposal, initial saving, dan life cycle saving-nya sekian. Nah, untuk memudahkan tim VE-nya, dibuat pula construction cost summary. Sebagai berikut, pada sistem ini adalah pekerjaannya, kemudian ada total cost, kemudian subsistem atau sub pekerjaannya, kemudian terdapat cost-nya. Dibuat pula cost word modelnya sebagai berikut. Terdapat item struktural, arsitektural, mekanikal, electrical, equipment, dan general menjadi satu di building total. Building total kemudian ditambah dengan site work-nya menjadi construction total yang akan menjadi construction at peak date. Dengan total cost work-nya sekian. Bagian atas ini menunjukkan adalah actual atau estimasinya, dan yang bagian bawah itu menunjukkan VE targetnya. Kemudian dibuat pula function analysis worksheet-nya sehingga diketahui totalnya, total cost, total work, dan cost work totalnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.